Nggak ditembak dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li majdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Dalam salah satu daurah yang pernah saya ikuti, di mana posisi saya sebagai peserta. Lalu saya pulang sebelum daurah selesai karena ada urusan. Kemudian salah satu guru saya bertanya, "Kamu ikut sampai selesai?" Saya jawab, "Tidak, karena saya ada urusan sehingga saya pulang lebih awal." Kemudian beliau mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ukuran keberhasilan amal itu dilihat dari ujungnya. Maka siapa yang ikut sampai selesai tentu akan berbeda dengan yang tidak sampai selesai. Maka sebuah prestasi bagi malah dan sengaja saya pilihkan karena di buku ini kalau kita bahas hanya dalam 3 pertemuan kayaknya nggak mungkin. Maka saya prioritaskan beberapa materi penting yang ingin kita tekankan. Insya Allah di kesempatan ini kita mau bahas tentang gharor. Ma huwal gharor wa ma adraka mal gharor. Tahukah Anda apa itu gharor? Sekarang Anda lihat berikut ini. Gharor secara makna bahasa merupakan bentuk masdar dari kata gharrara yugharriru taghriran wa ghararan, yang artinya memposisikan diri atau harta di posisi yang bahaya. Gharor juga bisa bermakna al-khida, menipu. Allah menyebut setan itu dengan nama Al-Gharur. Salah satu di antara nama setan dalam Al-Quran adalah Al-Gharur. Allah Ta'ala mengatakan, "Wala yaghurrannakum billahil gharur." Jangan sampai si gharur, yaitu si penipu, memberdaya kalian untuk mentaati Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut ucapan yang menipu tapi bisa mempengaruhi kepribadian seseorang atau pemikiran seseorang, sehingga orang diajak untuk punya pemikiran yang menyimpang. Itu disebut sebagai ucapan gurur. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa." Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh, syayatinal insi wal jin, yaitu setan dari golongan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, satu sama lain membisikkan zukhrufal qaul, ucapan-ucapan yang indah, gurura, sebagai bentuk penipuan. Karena setan itu tidak punya kekuatan untuk nyeret kita berbuat maksiat. Setan hanya mempengaruhi. Kita diajak tapi kita ikutan. Makanya
Kita tidak bisa menyalahkan setan saat kita berbuat maksiat. Oh, ini gara-gara setan. Ya Allah, hukum saja setan, jangan saya. Tidak bisa. Sehingga orang ketika mengikuti ajakan setan, yang dihukum oleh Allah siapa, Pak? Setannya dan sekaligus manusianya. Karena itu Allah cerita dalam Al-Quran khutbah iblis pada saat di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana khutbah iblis ketika di neraka. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkhutbahlah si setan, yaitu si iblis, ketika semua keputusan telah ditetapkan. Yang ahli jannah sudah masuk surga, yang ahlun nar sudah masuk neraka. Lalu iblis berkhutbah di atas mimbar dari api, sebagaimana keterangan Hasan Al-Basri. Anda ingin tahu bagaimana kutipan khutbahnya iblis? Maka yang tidak mau mendengarkan khutbah di dunia yang isinya takwa, bisa jadi dia akan mendengarkan khutbahnya iblis di neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaqtukum. Dan aku memberikan janji kepada kalian, tapi aku menyalahi janjiku kepada kalian. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan bagi kalian, aku tidak punya kekuatan untuk menyeret kalian berbuat maksiat. Illa an da'autukum, selain aku mengajak kalian, fastajabtumuli, lalu kalian mengikutiku. Aku hanya ngejak, tapi kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian menyalahkan aku dan salahkan diri kalian sendiri-sendiri. Ma ana bimusrihikum. Aku tidak bisa menolong kalian. Wa ma antum bimusrihi, dan kalian tidak bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari semua bentuk menyekutukan Allah yang kalian lakukan terhadap aku. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang zalim mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Sehingga setan mengatakan, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan untuk nyeret kalian. Coba lihat ya. Ibu-ibu yang enggak pakai jilbab ketika keluar rumah, apakah karena jilbabnya ditarik setan? Atau dia ditelanjangi oleh setan? Tidak. Bapak-bapak yang melakukan transaksi riba, apakah tangannya diseret untuk bertransaksi riba? Tidak. Orang yang berbuat maksiat, apakah matanya dipaksa untuk melihat sesuatu yang enggak benar? Tidak. Sehingga manusia tidak dipaksa untuk melakukan maksiat. Setan cuma ngajak. Dia bilang anda'autukum fastajabtum li. Aku ngejak kalian, tapi kalian mau mengikuti ajakanku. Kemudian dia membuat deklarasi. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian menyalahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Maka orang tidak bisa beralasan, ya Allah ini gara-gara godaan setan kepadaku. Nah, kenapa kamu ikuti? Semua ajakan untuk berbuat maksiat, hakikatnya dia diajak oleh setan dan dia mau menurutinya. Karena itulah jamaah, Allah Subhanahu wa taala menyebut setan ini sebagai al-gharur, sang penipu, karena saat dia ngajak dengan wajah sebagai teman, sebagai penasehat, wajah sopan santun, bukan wajah kereng, emosi, tapi wajah penuh toleransi. Selanjutnya, dalam keterangan yang disebutkan oleh Allah, ini beda konteks lagi ya, di luar dari permasalahan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang bagaimana komentar orang musyrik terhadap para sahabat. Dalam firman-Nya, orang musyrikin itu mengatakan, gharraha ulai dinuhum. Banyak sekali ya. Di surat Al-Anfal ayat 49.
idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum. Ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, mereka mengatakan, memberikan komentar tentang para sahabat. Jadi mereka merasa heran, sahabat ini kok mau-maunya membela Nabi SAW, bahkan dengan jiwa, raga, harta, dan semua mereka berikan untuk Rasulullah SAW. Lalu dikomentari oleh orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, gharra haula'i dinuhum. Mereka itu telah ditipu oleh agamanya. Mereka telah ditipu oleh agamanya. Sehingga orang yang keluar banyak biaya, tenaga, waktu, bahkan sampai nyawa siap diperjuangkan demi membela agama, oleh orang munafik itu dikomentari sebagai penipuan agama. Bukan penipuan atas nama agama ya, tapi ditipu oleh agamanya. Sampai sekarang masih banyak orang yang kayak gitu ya. Jadi ada sebagian orang ketika melihat ibu-ibu pakai jilbab besar, bahkan pakai niqab, di suasana yang panas, dia ngebayangin itu keringetnya kayak apa gitu. Jangan-jangan dia ditipu sama ustadznya. Anda ketika mengeluarkan biaya besar untuk wakaf, untuk berdonasi, belajar, ngaji, apakah Anda merasa ditipu oleh ustadz? Yang datang ke sini merasa ditipu oleh panitia? Uang boleh kembali? Angkat tangan. Ada? Gharra haula'i dinuhum, mereka ditipu oleh agamanya. Sehingga ada orang yang berkomentar bahwa orang yang taat kepada Allah itu dianggap sebagai orang yang ditipu oleh agamanya. Padahal tidak sejatinya. Sejarah itu berulang, yang beda hanya pelakunya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaupun dulu ada orang yang menyudutkan kaum muslimin dengan ucapan A, ucapan B dan seterusnya, sekarang pun ternyata komentar itu berulang, masih sama. Ada sebagian orang yang dia berusaha untuk menghindari sesuatu yang haram, biasanya dikomentari apa? Ah, sok suci. Begitu ya? Sok suci, sok paling alim. Coba Anda lihat di sini. Ternyata komentar sok suci seperti itu juga pernah diberikan kepada Nabi Lut alaihissalam. Di surat An-Naml ayat 56. Tapi sebelumnya coba kita buka ayat 55. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Tentang Nabi Lut ketika beliau berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan tindakan keji sementara kalian saling melihat? Jadi mereka saat melakukan homo itu di tempat umum, Pak. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian melakukan praktek kemungkaran di keramaian kalian. Jadi di tempat umum mereka itu homo. A innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian melakukan hubungan badan dengan lelaki sementara kalian tidak selera dengan wanita? Bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini orang bodoh. Nah, di saat mereka diingatkan seperti itu, apa kata mereka? Fama kana jawaba qaumihi. Kaumnya hanya memberikan jawaban illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Mereka tidak punya alasan untuk membela kesalahannya karena sudah 100% salah. Homo itu mau pakai alasan apa untuk dibela? Mereka sudah nggak punya alasan lagi. Sehingga saat mereka sudah tidak punya alasan, sementara mereka diingatkan merasa tidak aman, cara yang paling aman ketika dia merasa tidak aman adalah menyudutkan orang yang mengingatkan. Akhriju ala lutin min qaryatikum. Keluarkan Lut, usir Lut dari daerah kalian. Innahum unasun yatatahharun. Mereka ini manusia sok suci. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan yang haram, menjauhi riba, menjauhi korupsi, tidak mau tanda tangan ketika ada manipulasi, kok dikomentari sok suci, bersyukurlah
Anda bagian dari kelompoknya Nabi Lut alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah. Apa salahnya orang yang sok suci daripada sok najis? Pilih mana, sok suci atau sok najis? Karena orang soleh ini dia di posisi yang benar dan tidak bisa dicari celahnya, kira-kira dia salahnya ada di mana. Maka di saat sudah tidak ada celah untuk disalahkan, ya sudahlah, kasih aja gelar yang dijatuhkan karakternya, sok suci, radikal, Wahabi. Termasuk salah satu di antaranya. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Qatadah Ibnu Di'amah, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan abuhum min ghairi aibin. Mereka mencela Nabi Lut padahal celaan itu bukan aib. Apa salahnya orang berusaha untuk menghindari yang haram? Salah nggak Pak kira-kira Pak? Bapak pernah nggak ketemu seorang karyawan perusahaan atau yang kerja di institusi tertentu, tapi dia berusaha untuk menjaga, saya pengen bersih, sehingga dia nggak mau ikutan tanda tangan, dia nggak mau ikutan yang model manipulasi. Kira-kira nasib dia dengan teman kantornya diapain Pak? Dikucilkan, disebut sok suci. Kau mau mutasi kemana? Itulah konsekuensi di saat banyak sekali al-khaba'ith, aneka kotoran yang melekat di sebuah sistem, sehingga orang yang mau berusaha untuk menghindar, dia beda sendiri, dikucilkan. Banyak cerita dari teman-teman ASN yang dia berusaha untuk menjaga diri jangan sampai mengambil yang haram. Ya, kadang disebut kamu ditipu sama ustadzmu, sok suci, radikal, terlalu keras, dan seterusnya. Diajak salaman dengan lawan jenis, dia nggak mau, sok suci. Apa salahnya kalau orang diajak salaman dengan lawan jenis tidak mau? Salah nggak kira-kira Pak? Dengan pertimbangan pasal berapa, undang-undang nomor berapa, di peraturan mana, orang ketika diajak salaman lawan jenis dia nggak mau, masuk kesalahan. Tidak ada. Norma pun tidak ada. Karena orang punya hak. Saya tidak mau salaman dengan Anda, saya punya keyakinan tertentu. Sehingga begini Pak, kalau manusia menghindari sesuatu, karena alasan selera. Bapak kenapa nggak mau makan ini? Saya nggak doyan. Dihargai nggak Pak? Dihargai. Sehingga ketika orang misalnya nggak mau makan durian, kenapa nggak mau makan durian? Saya nggak selera, saya nggak doyan. Itu dihargai. Tapi kalau orang menghindari sesuatu karena alasan agama, kenapa kamu tidak mau minum ini? Agama saya melarang. Sok suci kamu. Kenapa dia tidak dihargai? Coba dalam posisi ketika orang nggak seneng dengan lantunan musik tertentu Pak. Saya kalau dengerin dangdut itu apa misalnya diare Mas. Saking nggak senengnya itu. Saya kalau dengerin lagu dangdut diare saya Pak. Sehingga dia kalau mendengar ada lagu dangdut, apalagi lagu yang dia nggak sukai, misalnya keroncong atau apa, dia sumpel telinganya. Kenapa Bapak kok? Saya nggak suka dengan suara kayak gini. Dihargai nggak? Dihargai. Kalau nggak salah Presiden Soekarno itu kan nggak senang salah satu musik tertentu ya. Sampai pernah dijadikan meme kan ya. Tapi kalau ada orang, saya nggak mau dengerin musik. Kenapa? Agama saya melarang. Itu kira-kira gimana? Viral itu Pak. Sok suci. Jadi kenapa orang beralasan dengan agama nggak dihargai? Tapi kalau dia beralasan dengan selera, saya nggak doyan, saya kurang selera dengan ini, kenapa tidak dihargai? Itulah keajaiban di negara kita. Maka agama ini terkadang dirahasiakan oleh sebagian orang dengan alasan takut dikomentari. Sehingga orang tidak mau misalnya menampakkan diri sebagai muslim karena takut dikomentari. Pernah Anda menjumpai seperti itu? Cukup banyak. Maka
sejarah berulang. Kalau dulu orang munafik menganggap bahwasanya para sahabat disebut sebagai manusia yang ditipu oleh agamanya, di zaman sekarang pun masih banyak orang seperti itu. Orang yang berusaha untuk komitmen dengan ajaran agama, meninggalkan riba, pekerjaan yang haram. Keluarganya berkomentar, kamu kenapa, ini kerjaanmu udah bagus sekali, layanannya enak, kamu diberi banyak fasilitas, gajimu 3 digit. Tapi kenapa kau tinggalkan? Itu riba ya mah. Siapa yang ngomong kayak gitu? Kata ustadz saya, oh kamu ditipu sama ustadzmu. Subhanallah. Itulah makna gharar secara bahasa. Artinya apa? Menipu. Selanjutnya, gharar secara istilah ada banyak sekali keterangan yang disampaikan oleh para ulama, dan di sini saya sebutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan al-ghararu huwa al-majhulul akibah. Gharar adalah jual beli yang tidak jelas konsekuensinya. Berdasarkan keterangan Syekhul Islam ini, inti dari gharar adalah adanya jahalah, ketidakjelasan, yang menyebabkan terjadinya mukhatarah, spekulasi, untung-untungan, baik pada barang maupun pada harga barang. Kita ulangi ya, gharar itu terjadi di saat objek transaksinya nggak jelas. Objek akad itu meliputi apa saja, Pak? Objek akad meliputi apa saja? Barang atau alat tukar, saya sebut saja uang. Sehingga kalau ini nggak jelas atau ini nggak jelas, maka masuk kategori gharar. Sudah? Karena transaksi itu sejatinya adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang. Jika ini jelas, maka transaksinya diperbolehkan, tidak ada gharar. Kalau ini jelas, ini tidak jelas, transaksinya gharar. Kalau ini tidak jelas, sedangkan barangnya jelas, ini juga masuk kategori gharar. Jadi gharar bisa di posisi uangnya tidak jelas atau barangnya tidak jelas. Contoh, dibayar seikhlasnya, itu boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Enggak jelas. Enggak jelas. Misalnya tukang pijit ya. Bayarnya berapa? Seikhlasnya. Itu boleh atau tidak? Enggak boleh. Bolehnya gimana? Harus jelas. Kamu mijit berapa menit, berapa jam? Gini aja mas, tak bayar 200.000, pijit saya sampai tidur. Pijit, ora turu-turu ya pak. Ya pokoknya sampai tidur. Baik, lanjut ya. Karena itu gharar mirip dengan judi. Sama-sama tidak jelas konsekuensinya. Bedanya judi terjadi pada permainan, sementara gharar terjadi dalam transaksi. Sehingga hasil akhir judi dan gharar itu sama-sama tidak jelas. Hanya saja bahaya judi lebih besar keburukannya, mengingat judi merupakan pemicu terjadinya permusuhan, saling membenci, serta menghalangi orang untuk mengingat Allah, sehingga judi diharamkan tanpa kecuali. Maka taruhan judi besar maupun kecil hukumnya haram. Semua bentuk judi baik besar maupun kecil hukumnya haram. Baik, contoh judi yang kecil pak, taruhan 1.000 misalnya. Ayo kita taruhan ya, 1.000 bapak 1.000. Nanti siapa yang lewat ini, laki atau perempuan, siapa yang tebakannya benar, dia dapat. Apa ini? Judi. Boleh nggak pak? Kan cuma untung 1.000. Haram, karena judi baik besar maupun kecil hukumnya haram. Jelas ya? Oleh karena itu, mungkin kalau kita dulu pak, pernah main kelereng, terus menang, dapat kelereng temen, habis itu dijual ke temennya, main lagi, karet, gambar, dan seterusnya. Kita dulu pinter judi. Mungkin bapak-bapak yang pernah mengalami itu, sejatinya itu permainan judi pak. Walaupun kan cuman
kelereng, cuman karet. Ada harganya nggak? Ada. Ya kalau menang, temennya kan beli Pak. Kemudian main lagi. Sehingga dia bisa mendapatkan uang walaupun nominalnya tidak besar. Tapi keberadaan taruhan itu dalam permainan statusnya judi. Nah, sehingga dulu Indonesia banyak yang belajar judi. Selanjutnya, contoh bentuk gharar yang mudah kita jumpai adalah kasus di pemancingan. Ada orang yang masuk pemancingan diminta bayar 100.000 untuk mancing 1 jam. Dengan ketentuan pelanggan hanya diberi hak untuk mancing di empang selama 1 jam. Dapat ikan nggak dapat ikan, jika sudah habis waktu tidak boleh mancing. Maka dalam kasus ini terjadi jelas dari sisi harga, tapi tidak jelas dari sisi barangnya, jasanya. Jadi di sini 100.000 dapat apa tadi? Hah? Dapat apa? Waktu mancing 1 jam. Baik, kira-kira Pak, 100.000 ini sebenarnya bayar apa Pak? Bayar ikan atau bayar waktu mancing Pak? Hah? Berarti boleh. Tapi masa di empang panas kayak gitu 100.000? Koleksinya cuma bawal sama lele. Padahal di Ragunan 5.000 koleksinya ada macan, ada harimau, ada gajah. Duh kan kita nggak lihat binatangnya. Lah terus kamu pengennya apa? Ya nanti kalau dapat ikan untung banyak. 100.000 bisa dapat ikan 200.000. Tapi jelas nggak pasti nggak? Nggak pasti. Nah disitulah gharar. Baik. Nanti insya Allah akan kita detailkan lagi. Nah untuk bisa memahami mana gharar mana tidak, saya berikan ilustrasi berikut ini. Berikut adalah beberapa kasus yang ada di sekitar kita. Nanti Anda bisa menilai ini gharar ataukah tidak. Ini ada kasus. Sudah? Kemudian ini ada kondisi. Saya tulis saja kondisi. Nah, sudah. Pertama, Bejo dan Paijo, 2 orang bersaudara. Masing-masing diberi modal oleh ibunya 50 juta. Bejo membuka lapak jualan baju, Paijo membuka lapak jualan sepatu. Masing-masing dikasih modal berapa? 50 juta. Kira-kira menurut Anda peluang untung Bejo dan Paijo sama atau beda? Sama atau beda? Kenapa beda? Peluang untungnya. Kira-kira peluang untung Bejo dan Paijo sama atau beda? Ya? Peluangnya sama ya? Sama. Hasil akhirnya Pak, kira-kira sama atau beda Pak? Beda. Jadi di sini saya tulis ya, modal usaha. Di sini ada 2 keadaan, antara sukses atau gagal. Begini Pak. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua sekarang, nomor 1. Nomor 2, Anda tanam modal di tempat usaha, di usaha seorang, si A misalnya. Dan Anda taruh uang 100 juta di situ. Sudah? Nah yang invest juga banyak. Si B ikut invest, si C ikut invest di beberapa usaha yang lain. Anda ikut invest di A, ada orang yang ikut invest di B, ada orang yang ikut invest di C, dan seterusnya. Baik. Dari sekian banyak orang yang ikut investasi, kira-kira peluang untung ruginya sama atau beda Pak? Sama atau beda? Peluangnya? Kurang lebih sama ya. Peluang kan bisa dihitung. Hasil akhirnya beda. Maka di sana ada yang untung, ada yang rugi. Udah? Yang ketiga, Anda memasukkan anak Anda di lembaga bimbingan belajar agar dia nanti bisa lulus UN. Sudah? Ada banyak sekali yang ikutan di situ. Dari sekian peserta yang ikut dalam bimbingan belajar tadi,
kira-kira peluang suksesnya sama atau beda? Peluangnya sama atau beda? Hah? Sama. Hasil akhirnya beda. Kita tulis di sini, ikut bimbel. Begini ya. Di sini ada dua kemungkinan, bisa lulus, bisa gagal. Ya. Yang keempat, asuransi. Bapak ikut asuransi jiwa, all risk, bayar premi 500.000, dan di situ ada syarat untuk bisa mengajukan klaim. Jika meninggal dunia, maka Bapak akan bisa mendapatkan 500 juta. Sudah? Yang ikut asuransi ada ratusan orang. Pertanyaannya, dari ratusan orang yang ikut asuransi, peluang matinya sama atau beda, Pak? Hah? Peluang matinya? Sama. Baik. Karena asuransi ini dibatasi sampai maksimal 5 tahun, selama rentang 5 tahun, hasil akhirnya sama atau beda? Beda. Ada peserta yang mati duluan, ada peserta yang tidak mati. Baik. Jadi di situ boleh saya sebut ada yang bisa mendapatkan klaim, ada yang hangus. Anggaplah misalnya asuransi itu hangus. Nah, si A ikut asuransi, dia bayar 500.000 per bulan. Dengan kesepakatan kalau kecelakaan ringan dapat 5 juta, kecelakaan berat 20 juta, patah tulang 100 juta, gegar otak 200 juta, mati 500 juta. Pilih mana? Lalu si A ikut bulan pertama, bulan kedua sampai bulan yang keempat. Kemudian dia mati. Dapatlah 500 juta. Menurut Anda untung atau rugi? Untung atau rugi? Tadi modalnya berapa? 2 juta. Dia mati dapat berapa? 500 juta. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Rugi. Modal 2 juta dapat 500 juta. Matematikanya gimana ini? Untung atau rugi? Siapa yang untung? Istrinya. Bisa dinikmati dengan suami yang baru. Cemburu enggak mayitnya, Pak? Saya mau tanya ya. Yang lebih sering diasuransikan itu bapak atau ibu? Kenapa, Pak? Diharapkan cepat mati. Makanya bapak-bapak ya, untuk menjamin suami yang bahagia, asuransikan istrinya, Pak. Kita juga nggak tahu. Seperti itulah bagaimana cara berpikir asuransi. Lah terus gimana, Pak? Katanya itu ikhtiar. Maling juga ikhtiar, Mas. Jangan beralasan ini bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu ada batasnya. Ada ikhtiar yang halal, ada ikhtiar yang haram. Karena saya mendengar ada salah satu dai cukup terkenal, dai nasional lah, bahkan internasional dari Indonesia, yang bilang ini bagian dari ikhtiar. Kalau bicara bagian dari ikhtiar, maling juga ikhtiar. Karena ikhtiar itu ada yang halal, ada yang haram. Kita tidak boleh beralasan dengan ikhtiar kemudian melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat. Baik, kita lanjutkan dulu. Sekarang yang kelima, beli kupon. Beli kupon ya. Silahkan tuliskan 4 angka di kupon itu. Jika nanti setelah diundi, angka Anda banyak yang keluar, Anda akan bisa mendapatkan hadiah. Dengan berbagai macam tingkatan hadiah. Sudah? Dari 1000 orang yang beli kupon, kira-kira peluang dapat hadiahnya sama atau beda? Sama. Hasil akhirnya beda. Ada yang dapat hadiah, saya tulis saja hadiah, ada yang hangus. Atau gini, menang ya. Ada yang menang, dapat hadiah, dan ada yang hangus. Baik, sekarang
kami akan minta kepada Bapak Ibu setelah melihat 5 kasus ini, mana dari kasus ini yang statusnya goror dan tidak jelas. Kalau kita lihat semua kondisinya berada dalam posisi ketidakjelasan. Ada peluang berhasil dan gagal. Sukses atau gagal, bisa untung atau rugi, bisa lulus atau gagal, bisa dapat klaim atau hangus klaim, bisa menang atau kalah. Nah, sekarang Anda bisa kasih nilai dari nomor 1 sampai 5, mana yang goror? Nomor 1 goror enggak? Tidak. Kenapa enggak goror? Kenapa tidak goror? Hah? Nomor 1 enggak goror. Pokoknya enggak goror ya. Alasannya apa? Pokoknya enggak goror. Hah? Ada? Kan tidak jelas, bisa sukses bisa gagal. Tapi ada usaha, ada kerja. Oh baik. Karena ada kerja dan ada usaha, maka enggak goror. Kalau yang nomor 2, investasi, dia cuma naruh modal aja, dah lepasin. Ada kerjanya enggak? Mana kerjanya? Pengelola, orang lain yang kerja. Oke. Berarti selama di situ ada usaha, maka tidak goror. Baik, ikut bimbel. Udah bayar, enggak jelas. Kamu lulus atau tidak? Goror tidak? Tidak. Kenapa enggak goror? Ya? Usaha. Karena ada usaha. Nah. Asuransi, ada usahanya enggak? Goror. Kenapa goror? Enggak ada usaha. Nah. Beli kupon. Kan ada usaha tuh ya. Nyari nomor wangsit. Sampai orang kecelakaan aja plat nomornya dicatat itu. Baik. Jadi sebenarnya yang masuk dalam kategori goror dan tidak itu indikator paling kuatnya apa Pak? Bukan karena masalah ada usaha atau tidak. Anda lihat, saya letakkan tengah ini kosong. Ini mau kita isi ya. Disinilah yang nanti akan menentukan apakah transaksi itu goror atau tidak. Baik. Inilah yang menjadi penyeimbang dari nilai uang yang dikeluarkan tadi. Sehingga modal usaha 50 juta tadi, dia dapat apa? Dapat apa? Barang. Ada yang buka lapak baju, ada yang buka lapak sepatu. Berarti modal 50 juta dapat apa? Barang. Barang itu jelas enggak? Jelas. Maka karena barang itu jelas, sehingga tidak goror. Investasi. Ketika orang investasi, sebenarnya dia dapat apa Pak? Kepemilikan. Anggaplah misalnya dapat N% aset misalnya. Dia turut memiliki sekian persen aset usaha. Gitu ya. Ini jelas nggak Pak? Jelas. Sehingga dananya jelas, aset yang dia dapatkan jelas. Walaupun nanti aset itu bisa dia jual ke tempat yang lain. Baik. Orang ikut bimbel, bayar. Apa yang dia dapatkan? Layanan, fasilitas. Dia mendapatkan layanan. Baik. Layanan itu jelas atau tidak? Ya, jelas. Makanya tolong dipahami ya. Kalau Anda belajar di lembaga pendidikan atau anak Anda belajar di lembaga pendidikan, saya bayar. Bayar untuk apa? Beli ilmu. Enggak ada ceritanya beli ilmu. Bukan karena beli ilmu. Ilmu terlalu mahal untuk dihargai, tapi membeli layanan. Sehingga pondok A ngasih layanan A, pondok B ngasih layanan B, kemudian Anda membeli layanan tadi dengan bayar SPP dan biaya sesuai yang ditetapkan. Yang keempat, asuransi. Sebenarnya ketika dia bayar premi, dia itu dapat apa Pak? Hah? Ketika orang bayar premi, dia itu dapat apa? Dapat polis. Polis dipakai apa polis? Jaminan. Nah, dia itu dapat
jaminan resiko. Jaminan resiko itu jelas atau tidak? Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir resiko. Sudah? Sehingga karena kita tidak tahu, maka jangan diperdagangkan, jangan diperjualbelikan. Menjual sesuatu yang tidak jelas jadinya gharar. Beli kupon. Sebenarnya apa yang kita dapatkan ketika kita beli kupon? Peluang menang. Maka untuk dua yang terakhir ini, kenapa kita bisa sebut gharar? Karena antara yang pertama dengan yang kedua ada yang tidak jelas. Nah, disinilah kami ajak Bapak Ibu untuk memahami hakikat dari gharar. Sementara untuk yang terakhir ya, kolom ketiga, ini kaitannya dengan takdir. Kalau kaitannya dengan takdir, sukses ataukah gagal, untung atau rugi, lulus atau gagal, bisa dapat klaim atau klaim hangus, bisa menang atau kalah, semua orang tidak tahu Pak. Karena yang namanya takdir tidak ada yang tahu. Bapak punya uang 100 juta. Terus istri usul, coba Pak dipakai usaha. Nanti kalau rugi gimana? Ya kalau rugi ya uangnya hilang. Kalau untung kita dapat bagi hasil. Kita bisa mendapatkan keuntungan. Gak jelas, gharar. Ya semua usaha gharar semua. Orang gak bisa bergerak ya. Tapi rugi dan untung di posisi ketika orang buka usaha, itu takdir yang tidak mungkin bisa dikenali oleh manusia. Nah di bagian ini tidak diperhitungkan dalam kajian ilmu fikih karena di luar kemampuan jangkauan manusia. Paham ya? Nah makanya banyak sekali jamaah yang kadang kurang begitu paham tentang masalah gharar. Akhirnya semua yang menurut dia nggak jelas sebut gharar. Misalnya ya, orang ikut daurah, terus nanti bisa dapat ilmu. Kalau nggak mengikuti ujian atau ujiannya gagal misalnya, nggak dapat sertifikat. Gharar itu Pak, nggak jelas. Loh kenapa gharar? Kan nggak jelas bisa dapat sertifikat atau tidak. Kan sudah ada prosedurnya itu. Nanti ikut ujian, kalau ujiannya gagal, nggak dapat sertifikat. Nah kalau gagal gimana? Tapi layanannya kan sudah kau terima. Layanannya sudah kau terima. Sehingga bayarnya itu bayar di mana? Layanan. Dipahami ya? Nah, ada layanan tertentu yang pakai syarat. Kalau kau tidak memenuhi syarat itu, maka kau tidak mendapatkan layanan tersebut. Nah, ini selama disepakati tidak masuk pada bagian dari gharar. Wallahu alam. Jadi intinya gini. Ada namanya keseimbangan iwad dan muawwad. Ada namanya keseimbangan iwad dan muawwad. Iwad itu apa Pak? Iwad itu apa yang kita bayarkan, yang dibayarkan. Kalau muawwad artinya yang diterima. Dalam kaidah fikih jual beli atau transaksi komersil, iwad dan muawwad harus pada posisi nilai yang sama. Iwad jelas, muawwad juga harus jelas. Jika ada salah satu yang tidak jelas, maka jadinya gharar. Nah, makanya tadi kenapa asuransi itu statusnya gharar? Di sini kan bayar premi, Pak. Tapi muawwad yang diterima apa? Jaminan resiko. Jaminan resiko itu jelas gak Mas? Tidak jelas Pak. Namanya resiko juga belum tentu ada. Bisa ada, bisa tidak. Kalau seperti itu gimana? Ya dia jangan dijual. Maka jaminan resiko ini kalau dijual jadinya transaksi gharar. Oleh karena itu kenapa asuransi dihukumi dilarang oleh para ulama? Karena dia menjual sesuatu yang belum pasti, yaitu jaminan resiko. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita beralih kepada 4 syarat gharar yang terlarang. 4 syarat gharar terlarang.
Lihat di buku ada. Gharar yang terlarang itu ada 4 syarat. Kita sebutkan di sini. Di halaman berapa? 281. Pertama, gharar yang nilainya besar dan tidak memungkinkan untuk dihindari. Maka gharar yang kecil atau memungkinkan untuk dihindari resikonya diperbolehkan. Sebab manusia tidak tahu hal yang gaib. Contoh Pak, Bapak beli durian yang belum dikupas, boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Kan nggak jelas Pak. Jelas nggak itu? Jelas Mas, ini durian Mas. Tapi rasanya ya nggak tahu. Terus nanti isinya dagingnya seberapa tebal nggak tahu. Boleh nggak itu ditransaksikan? Nggak boleh. Tergantung selera ya. Ya nggak doyan durian bilang nggak boleh. Jawabannya boleh. Kalaupun ada ketidakjelasan, nilainya kecil. Ketidakjelasan yang nilainya kecil, ini gharar yang kecil dan itu gharar yang ditoleransi. Bisa dipahami ya? Yang kedua, contoh yang lain misalnya, jual beli kacang yang belum dikupas, boleh enggak? Boleh? Walaupun tidak jelas? Tidak jelas yang nilainya kecil. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, wal ghararu idza kana yasiran aw la yumkinul ihtirazu minhu lam yakun mani'an. Gharar yang sedikit atau tidak mungkin dihindari, hukumnya tidak terlarang. Min sihhatil aqdi, tidak menjadi penghalang keabsahan akad. Berbeda dengan gharar yang banyak yang mungkin untuk dihindari. Sudah? Al-Qarrafi mengatakan gharar dan jahalah dalam jual beli ada 3 macam. Gharar banyak hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Gharar sedikit hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Gharar pertengahan hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Apakah dimasukkan yang pertama atau kedua? Nah, di sini Anda bisa bandingkan 3 hal tadi. Gharar, itu saya ulang. Gharar, judi, riba. Pertama, untuk yang statusnya banyak, gharar banyak dilarang, judi sama, riba juga sama. Kalau sedikit, kecil, gharar kecil boleh, judi kecil dilarang, riba kecil dilarang. Nah. Riba sekecil apapun tidak boleh. Sebab tidak ada toleransi untuk pelanggaran riba. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittin wa thalathina zanya. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba lebih buruk daripada 36 kali zina. Wah, berarti zina saja udah bakal gitu. Oh, jangan. Ini bukan menjelaskan pilihan maksiat, tapi sedang membandingkan kadar dari nilai maksiat. Selanjutnya, jadi kalau riba sekecil apapun dilarang. Kalau gharar kecil hukumnya boleh. Maka contohnya jual beli mobil bekas misalnya. Ada sisi ghararnya nggak Pak? Ada. Sehingga kita nggak bisa detail untuk mengetahui itu, hukumnya boleh. Selanjutnya, gharar tersebut menjadi tujuan utama transaksi. Jika gharar itu sifatnya mengikuti, ketidakjelasan itu sifatnya mengikuti, maka hukumnya boleh. Ada kaidah yang mengatakan at-tabi'u fil wujud tabi'un fil hukmi. Sesuatu yang keberadaannya hanya pengikut, maka status hukumnya hanya sebagai turunan atau pengikut, sehingga dia tidak mempengaruhi hukum. Sebagai contoh, nah di sini ya, coba Anda lihat di sini. Gharar yang dia sifatnya mengikuti, jual beli janin sapi, jual beli janin sapi. Boleh nggak Pak jual beli janin sapi Pak? Kenapa nggak boleh? Karena dia menjadi tujuan utama. Sekarang lihat ini, sapi bunting
Kemudian sapi gadis. Sebutannya apa? Hah? Kalau ada dua sapi ya, yang satu bunting, yang satu gadis, ukurannya sama, warnanya sama, putihnya sama. Kira-kira lebih mahal yang mana, Pak? Sapi loh Pak ini, Pak. Mahal? Baik. Boleh nggak orang seperti itu, Pak, transaksinya? Boleh? Kenapa? Karena anaknya itu mengikuti. Sehingga Anda membeli sapi bunting bukan buntingan sapi. Kalau membeli janin sapi nggak boleh. Kenapa? Karena statusnya goror. Paham ya? Baik. Selanjutnya, syarat goror yang ketiga, bukan kebutuhan umum. Goror yang menjadi kebutuhan umum diperbolehkan. Semua jual beli yang tidak bisa didetailkan, luar dalamnya, mengandung ketidakjelasan. Bahkan semua jual beli yang kita lakukan pasti ada bagian yang tidak jelas, mengingat keterbatasan pengetahuan manusia. Ya, contohnya Anda beli HP gitu ya, apakah dibongkar IC-nya? Tidak. Dibongkar baterainya? Tidak. Anda ketika beli HP cuman dicek memenuhi standar ISO, ISO telepon, ISO WA, ISO SMS, terus dibeli. Apakah ada goror di situ? Ada, tapi ini goror yang tidak mungkin dihindari, sudah menjadi kebutuhan umum dalam transaksi. Nah, goror seperti ini tidak mempengaruhi hukum akad. Yang terakhir adalah ini, goror mana? Yang keempat, dalam akad sosial. Goror dalam akad sosial hukumnya boleh, tapi kalau dalam akad muawadot, muawadot itu artinya komersil. Goror dalam akad komersil hukumnya dilarang. Dilihat dari tujuan besarnya, akad ada dua. Ada akad muawadot atau akad komersil, dan ada akad sosial atau akad tabarruk. Pembahasan mengenai larangan goror hanya berlaku untuk akad muawadot, sementara goror dalam akad sosial tidak diperhitungkan. Bapak silakan datang ke Jogja, tak kasih hadiah. Hadiahnya apa Mas? Pokoknya ada. Boleh nggak kayak gitu? Boleh? Kan nggak jelas. Karena sifatnya sosial. Sesuatu yang gratis, adanya goror tidak mempengaruhi hukum. Bahkan hadiah yang kita berikan kepada orang lain, semakin goror semakin hadiah. Ya, sehingga Anda kalau ngasih hadiah transparan atau ditutup? Ditutup. Boleh nggak kayak gitu? Tadi pagi para pembicara diberi hadiah oleh panitia, dan saya sudah bisa menduga kira-kira yang dibungkus itu isinya apa. Masya Allah. Ustadz kok bisa tembus pandang? Nggak jelas ya isinya apa. Boleh nggak hadiah yang dibungkus rapi seperti itu? Goror nggak? Goror. Tapi goror untuk yang sifatnya sosial hukumnya boleh. Karena hadiah tidak jelas boleh. Nah, kembali ke sini tadi. Hukum menjual makanan dengan harga seikhlasnya. Boleh atau tidak? Tergantung tujuan. Kalau tujuannya untuk sosial, boleh. Sehingga saya dibayar berapapun, saya tidak akan emosi, saya tidak akan kecewa. Bahkan nggak dibayar pun tidak apa-apa, karena memang niat saya nyumbang. Siapa yang mau ngambil, mengambil aja. Bayar kita terima, nggak bayar juga nggak masalah. Kalau yang kedua, tujuannya untuk komersil, ini dilarang. Kalau tujuannya untuk komersil, ya jangan sebut seikhlasnya. Misalnya, dia jual makanan ya, ditulisi silakan bayar seikhlasnya. Ada yang ngasih amplop ke kita, begitu dibuka cuman 3.000, kita kecewa. Berarti gimana? Anda belum
bertujuan sosial. Maka karena transaksi Anda tujuannya tidak sosial, jika Anda menjual makanan dengan harga seikhlasnya, hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai, Mas? Jam 10.38. 10 menit mungkin, Ustaz. 10 menit lagi. Iya. 10 menit untuk diskusi. Boleh, Ustaz. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Yang terdekat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya minta pendapat Pak Ustadz nih. Sekarang kan lagi ngetren. Apakah ini termasuk goror atau enggak? Saya tuh suka beli kartu Pokemon, Pak Ustadz. Nah, iwatnya tuh jelas. Bayarnya berapa, dapatnya berapa buah. Jadi kayak 100.000 satu bungkus, dapatnya 5 kartu. Tapi kartunya beda-beda, Pak Ustadz, random gitu loh. Nah, apakah itu termasuk goror? Manfaatnya apa itu kartu Pokemon? Buat main. Buat main. Main sama anak-anak, main biasa. Tapi ada beberapa kartu yang nilainya jadi tinggi karena koleksi orang suka sama kartu tertentu, makanya jadi langka. Di second hand marketnya jadi tinggi gitu. Oh gitu. Baik. Jadi kaidahnya begini. Kullu ma sahha naf'uhu sahha bai'uhu. Semua objek yang halal dimanfaatkan, halal diperjualbelikan. Kalau kartu ini halal dimanfaatkan, berarti halal diperjualbelikan. Udah? Selanjutnya, mengenai ukuran bentuknya bagaimana atau gambarnya seperti apa, dikembalikan kepada uruf. Selama secara uruf, keberadaan gambar yang random kayak tadi, itu tidak mempengaruhi kekecewaan ketika orang bertransaksi, berarti tidak ada goror. Tapi kalau misalnya gambarnya jelek banget, dan pasti akan ada gambar yang jelek banget, maka kamu hindari, jangan sampai ketemu yang seperti itu. Kalau kau beli kok gambarnya jelek, rugi besar misalnya. Nah, bisa kita sebut berarti ada gorornya di situ. Oleh karena itu, jika Bapak merasa walaupun kartu tadi gambarnya random, tapi di posisi tertentu masih ditoleransi dari sisi kemanfaatan, insya Allah tidak masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman tidak kita rekomendasikan. Sekarang boleh nggak kalau ada kartu tertentu yang harganya jadi mahal karena banyak kolektor yang suka. Ya. Kayak dulu Pak ya, mungkin Bapak masih ingat Pak, bagaimana rumus harga ake Pak? Ya, ake. Ya, harga ake sama dengan saldo pembeli dibagi EQ. Iya. Bener nggak ini? Jadi kalau faktor pembaginya makin kecil, harganya makin besar ya. Wallahu alam, katanya seperti ini Pak. Baik, selanjutnya. Panitia akhwat adakah? Panitia akhwat nanti. Kalau nggak ada sementara di ikhwan dulu ya, nanti kita mikrofon Yes. di panitia akhwat tolong dikendalikan. Ada beberapa ibu-ibu yang ingin bertanya. Selanjutnya silakan Bapak. Silakan Bapak, siapkan akhwat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Ustadz sempat menyampaikan bahwa tukang jasa pijet yang memberikan statement bayar seikhlasnya itu goror tadi kalau nggak salah ya Ustadz ya. Nah ini saya ambil ada contoh 2 case Ustadz. Bagaimana dengan Ustadz yang menyediakan layanan fasdu. Fasdu. Bekam atau fasdu. Bekam ya. Dan Ustadz yang kita undang untuk mengisi kajian, misalnya kajian entah di rumah kita atau seperti apa. Kemudian, nah antara fasdu dengan Ustadz yang kita panggil ini kan kita memberikan istilahnya apa ya jasa lah gitu ya Ustadz. Nah itu kan tidak memasang tarif Ustadz. Iya. Nah itu
bisa dibilang goror atau gimana Ustadz? Di satu sisi kalau Ustadz tadi bilang dari sisi niat tadi kan ya, di akhir tadi Ustadz bilang tergantung niatnya yang menerima. Nah kita kan nggak tahu nih niatnya si Ustadz apakah untuk sosial atau untuk komersial. Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terlepas dari status hukum menjadikan fasdu atau bekam sebagai sumber pencarian, boleh nggak Pak kita misalnya jasa pijit, jasa bekam atau fasdu tapi bayarnya seikhlasnya? Kembali kepada tadi, tujuan Anda apa? Kita kan tidak tahu tujuan dia. Ya sudah, hukum itu melekat pada pemberi jasa, bukan pada konsumen. Sehingga kalau konsumen bebas saja, dia tidak terkena hukum tersebut karena dia nggak tahu hati manusia. Jika tujuan si pemberi jasa tadi, saya memang tujuannya sosial, dikasih amplop habis bekam, buka sampai rumah cuman 20.000, emosi dia. Masa cuman ngasih 20.000, besok lagi kalau diundang jangan mau. Berarti status dia apa ya? Belum niat untuk sosial. Tapi kalau dia niatnya sosial, saya nggak dibayar pun tidak apa-apa Pak. Apalagi sifatnya hanya untuk tetangga, teman sendiri. Mau dibayar silahkan, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Berarti yang seperti ini sifatnya sudah sosial. Bagaimana dengan ustadz penceramah? Seperti yang diundang untuk daurah kali ini. Tidak ada MOU. Ada MOU? Tidak ada kan? Saya nggak pernah tanda tangan MOU. Yang ngerti-ngerti begitu di perjalanan sudah ada bingkisan aja. Baik, kita para asatidzah ya, mengakui bahwasanya status pemberian itu adalah hadiah. Sehingga posisi Anda memberikan apapun kepada para penceramah di masjid A, di masjid B, kita menerimanya sebagai hadiah. Makanya tidak ada tarif ceramah 5 jam sekian, 2 jam sekian, 1 jam sekian. Kalau lucu banget sekian. Ya. Kalau kurang lucu sekian. Ya. Enggak ada standar seperti itu. Alhamdulillah para asatidzah Ahlussunnah insya Allah masih bertahan di sana. Berbeda dengan kegiatan yang sifatnya memberikan jasa dan layanan. Anda daftar ke sini untuk membeli jasa dan layanan daurah, mulai dari layanan hotel, makan, materi dan seterusnya. Ada tarifnya, ada harganya. Boleh atau tidak? Boleh. Mungkin bila perlu sesekali ya, daurah bayar seikhlasnya gitu. Goror, ya goror. Tapi niat dari awal untuk sosial. Tidur di masjid. Tayyib. Insya Allah selama tujuannya bukan untuk komersil, beliau datang untuk mengajar, menyampaikan ilmu dan keberadaan itu sebagai hadiah, hukumnya tidak masalah. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Di akhwat, ada yang mau tanya di akhwat? Ada beberapa yang angkat tangan. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya Ustadz. Jadi kebetulan saya ini bekerja di bidang medis, di mana pasien itu pembiayaannya adalah sebagian besar asuransi dan atau BPJS. Nah, kalau kita yang pakai asuransi tadi kita sudah mempelajarinya, tapi bagaimana dengan kita mendapatkan ibaratnya upah dari jasa medis yang dibayarkan dengan hal tersebut? Terima kasih Ustadz. Bedakan antara merekomendasikan, mereferensikan dengan hak yang harus Anda terima. Sebatas Anda telah memberikan jasa, lalu dari situ Anda mendapatkan hak sesuai dengan jasa yang Anda berikan, hukumnya tidak masalah, terlepas dari cara apapun yang dilakukan oleh orang ini untuk membayar jasa Anda. Sehingga misalnya dia pada saat mendapatkan jasa dari dokter, lalu dia bayar pakai utang, boleh nggak? Boleh. Atau dia bayar dengan cara pinjem bank, silahkan. Anda tidak bertanggung jawab dari mana cara orang ini mendapatkan dana. Ada sebuah riwayat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau jadi khalifah, Abu Musa al-Asy'ari itu menjadi gubernur Irak. Dan ada Bani Israel, kalau enggak Yahudi ya Nasrani. Dia penjual khamr.
mau bayar jizyah. Kalau orang bertahan sebagai non-muslim dan dia tinggal di negeri muslim di masa silam, bayar upeti, bayar jizyah. Tapi karena dia nggak punya uang tunai, nggak punya biaya untuk bayar jizyah, akhirnya dia bayar pakai khomer. Saya nggak punya apa-apa lagi, saya cuma punya khomer. Nah, Abu Musa kemudian mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar, tolong tanyakan kepada Umar, apa solusi yang akan beliau berikan. Kemudian Umar memberikan balasan, minta dia untuk menjual khamr itu, berapapun hasilnya silakan diterima sebagai jizyah. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu landasan jika di posisi Anda dibayar, sudah memberikan jasa dan layanan atau menjual barang, tapi dibayar oleh konsumen Anda dengan cara asuransi, dengan cara utang, dengan cara apapun, Anda tidak bertanggung jawab. Beda dengan merekomendasikan. Kami sarankan Anda nanti ikut ini ya, ikut asuransi ini, ikut asuransi ini. Nah, kalau itu beda lagi ya. Misalnya seorang developer kemudian merekomendasikan kepada calon konsumennya untuk ngambil KPR di bank tertentu. Nah, maka developer ini ikut dalam ta'awun dalam maksiat. Wallahu a'lam. Ganti yang di belakang dulu. Ada yang di belakang? Kalau nggak ada balik ke depan. Yang jauh dulu, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga dan jamaah semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walakum bimithli. Mohon izin Ustaz bertanya. Saya pernah beberapa kali mendengarkan kajian dari Ustaz Sunnah terkait dakwah kepada teman-teman atau rekan-rekan itu mengenai hal haram. Itu ada ada tahapannya. Jadi tidak langsung menyampaikan ini haram dan sebagainya. Namun ketika saya menyampaikan sesuatu, mungkin seperti contoh riswah kepada teman saya itu tidak menerima, artinya mereka menghindar. Nah, kemudian mereka disampaikan tidak mau, setelah itu tidak mau mendengar hal-hal yang seperti itu. Mungkin mohon pencerahan dari Ustadz, hal atau pertama apa yang kira-kira perlu kita sampaikan kepada orang yang baru mendengar dakwah sunnah seperti ini. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertahap itu ada dua, Pak. Pertama,
Ditilang. Mungkin yang bersangkutan ditilang. Sudah? Karena dalam filosofi hukum itu ada namanya fiksi hukum. Semua masyarakat dianggap tahu hukum, walaupun dia nggak pernah mempelajarinya. Dia tetap ditilang. Bapak ditilang karena Bapak telah melanggar. Revisinya sudah dilakukan tadi malam jam 12. Kasusnya jam 7 pagi. Tetap dilarang, tetap ditilang. Satu. Yang kedua, ada orang dia melakukan transaksi riba. Lalu diberitahu sama ustaz, Pak ini tidak boleh Pak, ini riba Pak, haram. Wah saya baru tahu Pak Ustaz kalau ini riba. Baik kalau begitu saya siap untuk meninggalkannya Pak Ustaz. Terus yang belum tahu ini gimana? Insya Allah Bapak dimaafkan karena Bapak belum tahu. Padahal Bapak Ibu, hukum larangan riba itu kapan disosialisasikan? 14 abad silam. Zaman sekarang orang ngaku nggak tahu diterima Pak. Siapa yang lebih pemurah? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bicara hukum agama, syariat ini sangat longgar, penuh dengan toleran. Nabi SAW diutus oleh Allah dengan penuh toleransi. Karena itu beliau mengatakan bu'itsu bil hanifiyati samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa ajaran tauhid yang sangat toleran. Sehingga yang enggak tahu dimaafkan walaupun sosialisasinya sudah berabad-abad masa silam. Makanya kita kalau diberitahu ya seharusnya tidak menghindar, dan saya yakin posisi orang tadi bukannya dia nggak tahu, tapi dia ngerti. Nggak usah jauh-jauh pakai hukum syariat, norma saja yang namanya sogok Pak, secara norma Pak bisa diterima atau tidak Pak? Tidak bisa. Terus kenapa dia menghindar Mas? Iya karena dia di posisi tidak aman. Saat dia salah, ketahuan orang lain yang benar, dia nggak aman. Makanya orang yang salah pinginnya kumpul dengan sesama orang yang salah. Anda berusaha untuk bertahan di posisi bersih, ya nanti dijuluki sok suci, atau atau Anda akan dihindari oleh orang lain. Tapi itu bagian dari tanggung jawab kita kalau mau komitmen dengan peraturan. Wallahu a'lam. Jam 11 kurang 2 menit. Siap. Kita cukupkan Ustaz ya. Cukup ya? Oke, siap. Mohon maaf kalau ada yang belum diberi kesempatan untuk bertanya. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ada closing statement Ustaz, atau ada nasihat terakhir untuk kita semua sebelum kepulangan. Barakallahu fiik. Nah, materi yang kita sampaikan ini saya harap hanya sebatas jadi pemicu dan trigger ya, sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya, sehingga Bapak Ibu bisa lengkapi kajian masalah fikih muamalah di kajian-kajian online atau di sesi-sesi berikutnya yang kita selenggarakan di Masjid Nurul Iman Blok M. Saya punya kajian rutin buku pengantar fikih jual beli dan baru sampai di bab tentang hak khiyar. Masih cukup jauh untuk sampai pada halal bagian harta haram. Namun itu tidak rutin tiap bulan. Dulu kesepakatannya tiap pekan kelima. Pekan kelima kalau saya ke Jakarta akan ngisi di Nurul Iman Blok M Square. Nah bagi teman-teman yang tidak jauh dari Blok M, barangkali bisa bergabung. Tunggu pengumumannya di Instagram Aminur Bais. Insya Allah nanti kalau pas lagi daurah di Jakarta kita akan tampilkan pengumumannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu